Dipersilahkan saja Rapriandi. Baik, terima kasih Fatwa. Izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliandi Fadilah dengan NIM 1905275. Kali ini akan mempresentasikan hasil inovasi penilaian pembelajaran saya, yakni penilaian pembelajaran berbasis website WordWall. Pendahuluannya, pada abad ke-21 ditandai dengan dimulainya revolusi industri 4.0 dengan serba otomatisasi dan komputerisasi yang menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada kenyataannya di dunia pendidikan Indonesia masih terdapat beberapa masalah utama yang terjadi, antara lain yakni masalah pemerataan, masalah relevansi, masalah efisiensi, serta efektivitas pendidikan. Nah, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Peningkatan kualitas tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya inovasi-inovasi yang dapat menyesuaikan dengan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka diperlukan inovasi pada penilaian pembelajaran juga. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi saya, yakni adalah penggunaan website WordWall yang dapat dijadikan sebagai salah satu inovasi penilaian berbasis aplikasi web atau web application. Selanjutnya, WordWall ini adalah merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain-lain. WordWall ini berbasis web yang dimana harus dalam penggunaannya harus menggunakan internet sebagai sarana utama dalam mengakses terjadinya penilaian pembelajaran pada aplikasi WordWall ini. Nah, kemudian adapun kelebihan dari aplikasi WordWall yang saya pilih adalah memiliki template yang banyak, seperti di awal seperti sebelumnya dijelaskan, inovasi-inovasi yang disediakan oleh WordWall ini membuat siswa tidak bosan saat menjawab soal yang diberikan. Jadi siswa yang setelah belajar cukup lama dengan seorang guru, kemudian diberi ujian ataupun soal uraian yang diberikan oleh guru setelah pembelajaran berlangsung, dapat meningkatkan kembali motivasi siswa yang sudah mulai menurun di akhir pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kelebihannya mudah merekap skor bagi guru. Skor yang diperoleh oleh siswa dapat terlihat secara langsung oleh guru secara lengkap beserta catatan waktu yang dipergunakan oleh siswa untuk menjawab setiap soalnya.
Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui skornya melalui aplikasi Wordwall ini. Jadi setelah selesai mengerjakan soal, skor akan secara otomatis muncul tanpa harus menunggu koreksi jawaban dari guru. Yang keempat adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa. Yang keempat ini adalah dapat meningkatkan konsentrasi, kecepatan, serta ketepatan dalam menjawab soal. Karena ada waktu yang dihitung dalam Wordwall ini, menjadikan guru dapat menjadikan acuan bahwa siswa mana yang dapat menjawab secara cepat dan tepat, dan juga mana siswa yang lambat dalam mengerjakan suatu soal. Nah, selanjutnya terdapat kekurangan dari inovasi Wordwall ini. Yang pertama adalah rawan terjadinya kecurangan. Nah, di sini pada penggunaan Wordwall ini rentan terjadi kecurangan karena siswa yang belajar di rumah ataupun nantinya setelah selesai pandemi dan akan menjadi endemi ini bisa menggunakan aplikasi lain ataupun menambah tab baru pada lamannya di Google Chrome untuk membuka jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian ukuran-ukuran font yang digunakan tidak bisa diubah. Jadi sesuai dengan format yang tersedia saja, tidak bisa mengubahnya menjadi besar dan mengubahnya menjadi tulisan yang kecil. Kemudian yang ketiga, kekurangannya yakni tidak semua soal dapat dipergunakan pada inovasi pembelajaran berbasis Wordwall ini. Nah, bagi guru cukup sulit untuk memberikan soal esai dengan materi kurva ataupun akuntansi. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan Wordwall bagi guru. Nah, di sini langkah-langkahnya itu adalah membuka aplikasi Google, kemudian mengetikkan wordwall.net. Setelah diklik akan muncul gambar seperti gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, klik atau masuk. Kemudian daftar sebagai guru menggunakan email. Yang keempat, klik 3 titik di atas di sebelah kanan. Kemudian klik create activity untuk membuat soal. Setelah itu akan muncul pilihan-pilihan template yang dapat dipergunakan oleh guru agar siswa Screen-nya tidak ada. Bagaimana? Kalau di saya ada Bu, share screen-nya. Sekarang langkah-langkah bagi guru. Di yang lain ada atau tidak? Di aku ada, Risa. Ya, di saya juga ada. Sekarang udah ada. Oh, Sekarang iya, udah ada, baik, Bu. oke. Baik, saya lanjut. Tadi di Wordwall ini dapat memilih template yang sesuai dengan kondisi siswa ataupun sesuai keinginan guru agar meningkatkan kembali motivasi siswa saat mengisi soal. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat soal, membuat judul, kemudian mengisikan petunjuk, kemudian memberikan soal dan jawaban yang benar untuk soal PG. Nah, setelah itu selesai, klik done. Yang selanjutnya, soal sudah selesai dibuat dan dapat di-share kepada Google Classroom ataupun grup WhatsApp sebagai media
kirim link di grup kelas. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah langkah bagi siswa dalam mengerjakan. Siswa dapat mengakses link yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya siswa akan menjawab soal dengan template yang sudah digunakan oleh guru sebelumnya, dan ada waktu di sebelah kiri atas, kemudian ada jumlah jawaban benar di sebelah kanan atas. Dan selanjutnya setelah selesai, siswa akan dapat melihat skor yang diperoleh. Seperti contoh ini ada 3/3, artinya betul semua. Dan waktu yang dipergunakan adalah 22 detik, sesuai dengan kemampuan siswa dalam menjawab. Kemudian jika diklik leaderboard, akan muncul ranking jawaban tepat dan juga tercepat dalam leaderboard ini. Kemudian jika di show answer, akan muncul jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah dijawab oleh siswa itu. Kemudian kesimpulannya, yakni penggunaan Wordwall cukup efektif dalam pengaplikasiannya karena mudah dimengerti baik oleh guru maupun siswa. Nah, penggunaan Wordwall ini secara daring menggunakan internet mampu menjadi jawaban atas tantangan guru, yakni dapat melakukan inovasi pembelajaran secara merata. Merata di sini karena dapat dijangkau di mana saja bagi siswa yang memiliki internet, kemudian relevan karena mengikuti perkembangan zaman, kemudian selanjutnya efisien dalam mengefektifkan waktu, efisien dalam mengerjakannya, kemudian efektif juga dalam menyimpulkan merekap soal yang sudah dijawab oleh siswa. Untuk sarannya, yakni bagi guru, aplikasi web Wordwall ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mengakomodasi kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian dapat juga membantu pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga berjalan efektif, serta guru harus mencari cara agar pengawasan saat soal diujikan dapat dilaksanakan. Dan kedua, bagi siswa, dengan penggunaan media aplikasi Wordwall ini agar lebih giat lagi untuk mengerjakan soal, dan sebaiknya apabila mengerjakan soal harus dengan teliti dan cepat dikarenakan menggunakan waktu dalam pengerjaan soalnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rapliandi yang sudah mempresentasikan inovasinya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi sayang banget nih kepada teman-teman yang tidak bertanya gitu ya. Jadi diharapkan bertanya. Dah dibuka untuk 2 orang petanya terlebih dahulu. Maka Pia maaf 1 aja ya? Oh iya, baik Bu. Ya. Baik, untuk 1 orang penanya saja, silahkan boleh raise hand atau langsung saja. Oh, ada Destra. Mangga. Ya. Oke, terima kasih via Fatwa gitu ya. Izin bertanya gitu kepada Rafliandi. Apa sih yang membedakan dan menjadikan Wordwall ini sebagai sebuah inovasi atau pembaruan dibandingkan dengan media penilaian yang lain? Mungkin itu. Baik, mungkin pertanyaannya sudah bisa dipahami, Rapliandi? Iya, bisa, Fatwa. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Destra. Tadi pertanyaannya apa yang membedakan Wordwall ini sebagai bentuk inovasi dari inovasi penilaian pembelajaran yang lainnya.
Di inovasi pembelajaran WordWall ini kan sudah disebutkan bahwa lebih banyak template-template yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi siswa tidak hanya terpaku pada satu template saja, sebenarnya siswa juga dapat memilih template-nya sendiri bagaimana dia ingin mengerjakan suatu soal yang diberikan oleh guru. Jadi tergantung siswa ini memilih template juga di awal sebelum mengerjakan soal. Kemudian juga di WordWall ini terdapat pengefektifan perekaman penilaian yang juga dianggap sebagai bentuk inovasi dari inovasi-inovasi pembelajaran yang menggunakan kertas ataupun paper yang cukup lama dalam merekap soal-soal dan jawaban yang benar gitu. Jadi bentuk inovasinya adalah pengefektifan serta peningkatan motivasi belajar siswa, peningkatan motivasi siswa dalam mengerjakan soal-soalnya. Mungkin seperti itu, Destra, jawabannya. Baik, Destra, apakah bisa terjawab gitu pertanyaannya? Iya, terjawab ya. Berarti inovasi yang dari WordWall ini inovasinya yaitu template dan juga pengefektifan perekapan penilaian, Bang. Ya, terima kasih Refli dan juga moderator. Baik, terima kasih juga Destra dan Rapliandi. Dan mungkin sebelum diserahkan ke Ibu, saya akan simpulkan terlebih dahulu bahwa tadi dikatakan penggunaan WordWall ini tuh cukup efektif gitu ya dalam pengaplikasiannya dan juga mudah dimengerti sehingga ini bisa gitu ya kita lakukan gitu karena itu bisa dilakukan dan mudah gitu untuk guru dan siswanya dalam pengaplikasiannya. Seperti itu mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leni untuk memberikan masukannya seperti itu. Ibu mohon maaf masih di mute. Oke. Terima kasih ya Via yang sudah memoderatori, kemudian Rafli yang sudah menjadi penyaji dan Desra yang sudah bertanya pada sesi ini. Saya ingin konfirmasi dulu ya Rafli. Jadi kalau saya buat soalnya, kan kamu tadi mengungkapkan keunggulannya yang disebutkan pertama adalah variasi daripada template. Nah, pertanyaan saya kalau saya buat template-nya itu misalkan gambar gunung, tetapi nanti waktu siswa mengaksesnya bisa bukan gambar gunung, gitu. Iya Bu, tapi yang muncul pertama kali jika siswa tidak memilih template, langsung sesuai template yang disediakan oleh guru Bu, seperti itu Bu. Tapi siswa bisa memilih juga, memilihnya kapan? Sebelum mengerjakannya Bu, jadi saat Ada muncul kirim gitu. link, ya muncul Option. template yang dipilih ya. Oke. Kemudian keunggulan yang kedua yang kamu sebutkan dalam hal perekapan skor, ya, skor bukan nilai, perekapan skor. Apakah di WordWall ini bisa diberikan bobot? Karena begini, sepertinya di board nanti kan yang muncul itu
dari mulai yang perolehannya skor tertinggi sampai skor terendah gitu nggak, Rapli? Iya Bu, betul. Nah, kalau soal itu tidak diberi, sebenarnya juga belum bisa dikatakan final nilai ya, karena yang muncul itu adalah skor. Jadi, karena yang akan muncul misalkan gini, Destra 10, Rafli 9. Kan akan begitu ya urutannya. Tetapi 10-nya dari soal yang mudah, sukar, atau sedang, atau 9-nya Destra itu dari soal yang sedang semua atau mudah semua, itu belum bisa atau sudah bisa dideteksi tidak dengan word wall ini? Mungkin untuk pembobotan soal seperti itu belum Bu. Jadi setiap soalnya dianggap sama bobot nilainya di word wall ini. Kamu udah explore? Sudah Bu. Jadi di word wall ini kan ada tadi waktu itu, penggunaan waktu. Jadi kalau misalkan menjawabnya cepat dan jumlah jawaban yang benar yang sama antara siswa, maka akan paling atas itu leaderboard-nya yang menjawabnya secara cepat, Bu. Teman-teman ditunggu ya, mungkin ibunya sedang terkendala. 5 orang dapat nilai yang dapat skor yang sama, padahal dari yang satu dari soal yang mudah saja atau kombinasinya soal mudah, sedang, sukar itu kan harusnya menjadi pertimbangan juga ya, Ya Bu. karena dia mendapatkan skor yang sama tapi dari soal mudah semua, sementara yang yang skor yang sama berikutnya justru dari soal yang sukar gitu kan harusnya. Dan pada dasarnya kan setiap soal kan dalam satu set soal itu harus ada komposisinya, harus ada soal mudah, sedang, sukar. Dan tentu saja soal mudah bobotnya pasti lebih rendah daripada soal sedang, dan juga antara sedang dengan sukar itu pasti sukar harusnya bobotnya lebih tinggi gitu ya. Kan salah satu prinsip penilaian kan prinsip keadilan ya. Ya, itu aja dari saya, masukan sebagai kelemahannya ya. Oke, silakan dilanjutkan Via. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Dan terima kasih juga kepada Rapriandi yang sudah mempresentasikan dan juga tadi Desa yang sudah bertanya. Nah, mungkin kita tutup saja dan akan dilanjutkan kepada presentasi kedua. Nah, baik, saya akan lanjut gitu ya ke presentasi kedua, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Syahrani Dewi Lestari. Nah, langsung saja kepada Syahrani untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih kepada Via Fatwa selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nama Ba'du, yang terhormat kepada Ibu Leni Permana MPD dan teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan
hasil inovasi dari saya sendiri gitu ya, yaitu aplikasi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang dinamakan dengan aplikasinya RPPku. Nah, yang melatar belakangi dari inovasi saya ini, yang pertama yaitu perkembangannya digitalisasi. Yang kita ketahui juga bahwasannya terutama di sektor pendidikan gitu ya, digital itu sudah masuk dan kita mau tidak mau untuk siap dan beradaptasi gitu dengan kedatangannya digital, yang dimana semua aktivitas bisa dilakukan atau kehidupan sehari-hari kita ini menggunakan teknologi gitu, terutama bagi pendidik, peserta didik ataupun orang tua gitu, mau tidak mau untuk siap dan belajar gitu ya dengan kedatangannya digitalisasi ini. Nah, kita juga sudah merasakannya gitu ya ketika COVID-19 kemarin gitu, dan ternyata itu tuh salah satu faktor bahwa digitalisasi itu benar-benar berada di kehidupan kita gitu, berada di sisi kita gitu, dengan pembelajaran jarak jauh gitu, pembelajaran dari. Nah, pendidikan, karena pendidikan salah satu yang harus gitu ya, harus beradaptasi dengan perkembangan digital. Yang mau juga guru harus bisa gitu ya membuat sebuah pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, ada juga gitu ya salah satu tugas guru gitu sebagai perencana pelaksanaan untuk membuat bagaimana nih gitu kan skema dalam pembelajaran secara daring. Nah, ternyata masih banyak nih guru-guru di luar sana yang belum membuat perencanaan pelaksanaan atau belum membuat RPP gitu ya sebagai acuan dalam mengajarnya gitu. Padahal kan RPP ini sangatlah penting gitu. Menurut saya penting banget karena guru dapat menjadikan RPP ini sebagai acuan dalam pembelajarannya gitu agar pembelajarannya berjalan dengan baik dan efektif. Nah, karena banyak sekali gitu ya faktor penyebab mengapa guru-guru di luar sana itu belum banyak yang membuat RPP. Salah satunya yaitu karena mereka lulusan non-dik gitu. Karena tidak belajar tentang kependidikan sehingga mereka juga tidak memiliki ilmu gitu untuk membuat RPP. Nah, ada juga alasan yang lain karena guru tersebut malas gitu ya membuat RPP setiap ingin mengajar karena ribet dan ya banyak sekali lah gitu hambatan-hambatan yang terjadi gitu ya. Nah, maka dari itu saya membuat aplikasi RPP gitu ya untuk mempermudah guru-guru dalam pembuatan RPP. Karena memang gitu ya RPP itu selain yang satu lembar gitu ya sangat banyak dan lumayan gitu ya membutuhkan waktu yang banyak juga gitu dalam pembuatannya, apalagi yang tidak pernah gitu ya belajar untuk pembuatan RPP gitu. Contohnya lulusan yang non pendidikan. Nah, jadi di aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, nah pembuatan RPP ini sudah didukung pada kurikulum 2013. Kemudian aplikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, aplikasi ini akan bekerja secara otomatis, mudah dan praktis, hanya memerlukan beberapa menit saja. Nah, kekurangan dari aplikasi ini itu yang tentunya menggunakan kuota internet gitu ya, untuk mengakses. Yang kedua, biaya untuk pembuatan aplikasinya juga lumayan mahal gitu. Nah, aplikasi ini bisa di-download gitu ya melalui Android atau iOS. Kalau Android di Play Store dan iOS di App Store di HP gitu ya, karena belum bisa di-download di PC. Nah, sistem kerja pada aplikasi ini itu yang pertama, unduh aplikasi RPPku pada Play Store atau App Store di smartphone guru-guru, kemudian buka aplikasi jika sudah terunduh, kemudian login atau daftar jika belum mempunyai akun pada aplikasi RPPku ini. Nah,
Jadi jika guru tersebut sudah memiliki akun, bisa langsung memasukkan alamat emailnya di tabel ini gitu yang alamat email, atau jika guru tersebut belum mendaftarkan di aplikasi ini, tinggal daftar menggunakan email gitu ya. Tinggal klik masuk. Kemudian, nah di sini ada beberapa kolom-kolom gitu ya yang harus diisi oleh guru gitu, sesuai dengan RPP Permendikbud nomor 22. Jadi mencantumkan gitu ya, pertama nama sekolah, kemudian mata pelajarannya yang tentu saja kita kan ekonomi gitu, memasukkan mata pelajaran ekonomi gitu, kelas semesternya. Jadi pas diklik itu langsung ada pilihannya gitu. Misalnya kelas 10 garing semesternya semester 1, kelas 11 semester 2 gitu ya. Kemudian materi pokok, lalu alokasi waktu. Setelah semua kolom ini sudah terisi, maka bisa dipencet lanjutkan ya. Kemudian mengisi tujuan pembelajaran, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini bisa auto langsung muncul gitu ya, karena sudah mengisi beberapa komponen tadi. Indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, pendekatan model dan metode. Nah, materi pembelajaran pendekatan model dan metode ini bentuknya paragraf gitu ya, guru bisa mengisinya lebih enak gitu karena bentuknya paragraf. Nah, setelah semuanya tadi terisi, tekan lanjutkan lagi, kemudian mengisi lagi gitu ya. Terakhir untuk komponen-komponen terakhir seperti media, alat atau bahan dan sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, kemudian lampiran jika ini diisi, kemudian pencet lanjutkan. Yang terakhir seperti nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama guru mata pelajaran, NIP guru mata pelajaran, dan setelah diisi semua gitu bisa dipencet lanjutkan lagi. Nah, jadi seperti ini gitu ya, seperti RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016 gitu ya. Nah, sampai lampiran. Nah, masuk ke kesimpulan gitu. Sudah menemukan gitu solusi yang baik untuk pembuatan RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, aplikasi ini mempermudah guru dalam pembuatan RPP, mohon maaf salah, dapat menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi karena tidak perlu repot-repot gitu ya untuk membuka laptopnya untuk membuat RPP, hanya untuk membuka aplikasi dan mengisikan beberapa komponen yang sudah ada di aplikasi ini gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syahrani yang sudah mempresentasikan. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nah, boleh untuk teman-teman bisa langsung on mic ataupun raise hand. Dipersilahkan. Nah, di sini ada yang terlebih dahulu, ada Andita gitu ya. Baik, dipersilahkan. Ya, izin bertanya ya ke Syahrani. Jadi di aplikasi untuk pembuatan RPP ini, apakah di dalamnya dapat menghimpun semua RPP yang sudah dibuat oleh guru dan kegiatan-kegiatan lainnya? Terus jadi pertanyaannya, apakah guru lain itu bisa lihat RPP yang sudah dibuat sebelumnya oleh guru yang lainnya atau bagaimana? Seperti itu. Ya, langsung dijawab. Terima kasih kepada Andita yang sudah bertanya. Nah, kebetulan dari RPP ini tuh outputnya langsung tadi kan langsung ke jadi kertas RPP itu dan jadinya PDF gitu. Jadi belum bisa menghimpun dari beberapa guru gitu ya yang telah menggunakan aplikasi ini itu terhimpun, jadi belum, jadi output dari aplikasi ini itu langsung bentuknya PDF gitu, langsung keunduh. Jadi belum bisa menghimpun apalagi melihat kegiatan-kegiatan guru yang lainnya. Seperti itu.
Baik, Andita, apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, tadi ada 2 penanya, namun karena keterbatasan waktu juga, mohon maaf gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan di luar forum ini, dan mungkin selanjutnya akan diserahkan saja kepada Ibu Leni untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Via. Dan juga Sani dan Andita yang sudah bertanya. Sahrani, tadi pertanyaan dari Andita itu bagus ya untuk dijadikan masukan ya, walaupun ya itu terhimpun gitu RPP dari yang lain, walaupun nanti dikhawatirkan penyakit gurunya kambuh lagi ya Sahrani ya, copas RPP ya. Padahal dengan karakteristik siswa yang berbeda, misalkan Asep ngajar di SMA mana, di kabupaten apa, dengan karakteristik atau ya gini, ada kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, itu kan pasti karakteristik siswanya juga berbeda ya. Kabupaten Bandung Barat tuh yang luasnya sangat luas ya. Ada apa tuh, Gunung Halu ya. Tahu Fadil daerah Gunung Halu? Ada Kecamatan Gunung Halu itu pernah menjadi desa termiskin di Indonesia ya. Pastinya karakteristiknya akan berbeda dengan kecamatan lain di kabupaten yang sama, apalagi kalau dibandingkan dengan Kota Bandung ya. Jadi tidak mungkin sebetulnya kan Anda sudah mempelajari ya di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, Anda harus mempelajari kurikulum, karakteristik siswa, buku teks yang digunakan, media yang akan digunakan, dan seterusnya ya dalam Anda menyusun rencana pembelajaran ya. Sehingga bicara tentang karakteristik siswa tentu saja berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, jadi ide Sahrani sudah bagus ya, tapi tadi memang agak dilema juga ya, kalau bisa dihimpun RPP guru yang lain, seringkali maksudnya untuk sebagai contoh bagi guru yang lain, tetapi jadinya ambil praktisnya biasanya ya, copy paste, dan itu sudah dilakukan sejak praktek PPL ya, karena merasa PPL-nya beda tempat, kosannya deketan. Sementara kan kalau Anda PPL di semester yang sama kan pasti mau di SMA berapapun materinya sama, ya kan? Ya, tapi ya jangan ditiru ya hal-hal seperti itu ya. Karena kelas akan kreatif kalau gurunya juga kreatif. Masa kita nuntut kejujuran dari siswa tetapi kitanya sendiri tidak berperilaku jujur. Coba saya ingin tampilan tadi yang setelah mengisi NIP itu, Sahrani sebentar, tolong tampilkan lagi. Nah ini, terus klik lagi. Oke, jadi nanti muncul di situ ya, yang sudah di-input tadi. Tapi pertanyaan saya, kenapa tadi justru Sahrani menyatakan belum bisa di laptop tapi di aplikasi, itu gimana maksudnya?
Iya Bu, belum mendukung aja gitu buat di laptop. Jadi untuk di Android sama iOS aja paling Bu. Pertimbangannya apa? Ya, karena mempermudah aja Bu. Kan kalau di HP biasanya langsung gitu ya. Orang-orang tuh cepet banget kalau pegang HP dibandingkan dengan pegang laptop gitu Bu. Jadi ingin mempermudah aja gitu. Jadi nggak ada alasan lagi gitu untuk nggak buat RPP. Padahal kan kita pegang HP itu bisa 24/7 gitu Bu. Ya, Sahrani 24/7. Enggak juga sih Bu. Nah, selain tadi yang paling utamanya lagi, Sahrani bisa dimasukkan juga di keunggulan mungkin ya, di kelebihan. Bukan hanya itu saja. Jadi tidak ada alasan lagi, kan memang perencanaan itu harusnya dibawa guru pada saat masuk ke kelas. Jadi guru tahu betul apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi bisa langsung dibuka di kelas hari ini apa gitu, ya. Kan nanti ceritanya Sahrani kan pada saat jadi guru bukan single lagi yang pekerjaannya ya fokus hanya ngajar gitu kan. Nanti udah jadi guru, rumah tangga dan sebagainya, oh lupa hari ini mau ngajar pakai metode apa, media apa yang harus saya siapkan. Nah, bisa dengan mudah membuka RPP dari HP gitu ya. Itu juga ya. Oke, bisa dilanjutkan. Terima kasih Via yang sudah memandu 2 penyaji. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Dan mungkin disimpulkan bahwa LPP berbasis aplikasi ini tuh bisa memudahkan guru dalam pembuatan LPP. Mungkin terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada moderator selanjutnya. Oke. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Via Fatwa sebagai moderator 1 yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator yang mana saya akan memoderatori penampilan dari Saudari Dera dan juga Gilang. Nah, adapun untuk yang pertama saya akan mempersilahkan dulu kepada Dera untuk menampilkan hasil dari inovasi yang sudah dibuat. Silakan Dera. Baik, terima kasih Desa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul lagi ya dalam mata kuliah inovasi pembelajaran. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Leni Permana selaku dosen pada mata kuliah ini, tidak lupa teman-teman yang saya banggakan dan alhamdulillah dapat berpartisipasi ya pada pertemuan kita kali ini, dapat hadir di pertemuan kita kali ini. Perkenalkan saya Dera Novia Nirmaya dengan NIM 1905957. Di sini saya akan memaparkan itu terkait inovasi strategi pembelajaran quantum teaching. Di sini saya mengambil metodenya yaitu dengan metode Tandur. Oke, boleh di next aja. Nah, adapun latar belakang dari inovasi ini yaitu yang mana pendidikan itu sebagai modal awal untuk menjalankan kehidupan. Maka dari itu pembelajaran yang dilakukan dalam proses pendidikan perlu sangat diperhatikan oleh pendidik ya. Salah satunya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran terdapat 5 komponen penting yaitu tujuan, pendidiknya, peserta didiknya, materinya, dan evaluasi dari
pembelajaran tersebut. Kelima aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk lingkungan pembelajaran dan pembelajaran disebut efektif apabila dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, pengajar juga perlu menyusun beberapa strategi yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang mampu membuatnya mencapai kompetensi yang telah ditentukan dalam tujuan pembelajaran. Dan ada berbagai kompetensi yang perlu diwujudkan dalam proses pembelajaran yang memerlukan strategi-strategi khusus dari pendidik yang dapat diberikan kepada peserta didik secara berkesinambungan dan secara terus-menerus diterapkan dalam pembelajarannya. Daripada mata pelajaran ekonomi yang memiliki kecenderungan sulit dipelajari oleh siswa, memerlukan strategi-strategi baru dari pendidik dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik itu sendiri. Dan kondisi pembelajaran terutama ekonomi masih banyak bersifat konvensional dengan penggunaan metode ceramah dan juga pemberian penjelasan terkait materi yang diajarkan kepada siswa, dan siswa merangkum atau mencatat materi yang telah dijelaskan oleh guru yang kadang disertai juga dengan tanya jawab. Dan ternyata banyak peserta didik yang kurang memahami, bahkan kurang memperhatikan penjelasan dari guru tersebut dengan metode tersebut. Maka dari itu perlu adanya motivasi yang besar dari peserta didik untuk dapat tarik pada metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Dan strategi quantum teaching ini dapat menjadi jawaban dan juga solusi pembelajaran bagi guru ekonomi di SMA, yang merupakan mode pembelajaran yang dapat membagi unsur-unsur pembelajaran menjadi dua kategori, yaitu seperti konteks dan juga isi. Dan pada quantum teaching ini mencirikan alam semesta sebagai kehidupan dinamis, subjektif, dan memberikan landasan konseptual untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam belajar. Boleh, next? Oke. Mode pembelajaran quantum teaching ini dilandasi oleh berbagai teori seperti accelerated learning, multiple intelligence, neuro-linguistic, programming, experimental learning, cooperative learning, dan elemen effective of instruction. Dan quantum teaching ini adalah metode pembelajaran yang dapat membagi unsur pembelajaran menjadi dua kategori seperti yang ada ya, yaitu kategori konteks dan juga isi. Nah, yang pertama itu ada kategori konteks, meliputi suasana hati, suasana lingkungan belajar yang diatur dengan baik, dasar pembelajaran, presentasi, dan fasilitas. Sedangkan kategori isinya meliputi pengajar akan menemukan keterampilan bagaimana mengatakan kurikulum, pengajar akan menemukan strategi belajar yang diperlukan oleh peserta didik, yaitu baik presentasi, fasilitas yang dinamis, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Oke, boleh next. Nah, mode pembelajaran quantum teaching ini adalah proses belajar dengan memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat proses tersebut lebih menyenangkan. Prosedur ini memberikan gaya mengajar dengan memberdayakan siswa untuk membuat siswa menjadi lebih aktif gitu ya, dan lebih berprestasi lagi. Dan ini juga membantu guru memperbesar keterampilan mengajar dan memotivasi siswa untuk dapat giat dalam belajar, sehingga guru pada akhirnya mendapatkan kepuasan yang lebih besar dari karya-karya yang mereka berikan. Selanjutnya, model quantum teaching ini memiliki kerangka desain yang dikenal dengan singkatan TANDUR. Bukan tandur yang ada di sawah ya. Ini artinya tumbukan ataupun tanaman untuk tumbuh alami, yaitu pengalaman atau menjalani, namai, yaitu dilakukan dengan memberi nama, demonstrasi atau menunjukkan, ulangi atau mengulang, dan yang terakhir ada rayakan.
Nah, model ini memiliki beberapa prinsip dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak pelajari, maka layak pula dirayakan, sehingga dalam proses pembelajaran, guru membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan juga menjadikan siswa lebih berani dalam mengemukakan pendapat yang akan menjadikan banyak siswa mencapai tujuan pembelajaran. Boleh next. Oke. Nah, quantum teaching ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ini desain tata ruang lingkungan, yaitu cara menata ruang kelas, pencahayaan, warna, dan pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan semua hal yang mendukung proses pembelajaran. Nah, penataan tata ruang ini dilakukan untuk mendukung semua proses pembelajaran, yang mana dapat membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman bagi siswa untuk belajar dan juga untuk guru untuk dapat mengajar. Oke, selanjutnya yaitu persepsi ataupun rancangan kesan yang dibuat oleh guru, yaitu penciptaan terarah unsur-unsur penting yang menimbulkan minat siswa, mendalami makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Dan juga ada suasana, yaitu termasuk di dalamnya keadaan kelas, bahasa yang dipilih oleh guru, cara menjalin rasa simpati dengan siswa, dan sikap terhadap sekolah dan juga belajar. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran quantum teaching. Boleh next. Nah, yang pertama adalah tumbuhkan. Nah, seorang guru dalam belajar harus dapat menimbulkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan menumbuhkan minat, motivasi, empati, simpati, dan harga diri dengan memuaskan, berlandaskan apakah manfaatnya bagiku, dan yang dimaksudkan adalah manfaat bagi kehidupan siswa. Nah, di sini seorang guru itu pertama-tama memberikan alasan gitu ya, mengapa dia harus mempelajari ini dan apakah ada manfaatnya untuk saya. Nah, maka dari itu dengan siswa mengetahui ada manfaat dan ada hal yang menjadi keuntungan baginya untuk mempelajari hal-hal tersebut, yaitu materi tersebut. Nah, itu akan mendorong siswa untuk mau mengikuti kita untuk belajar dalam materi tersebut. Dan selanjutnya alami. Guru menciptakan pengalaman umum yang abstrak menjadi konkret agar meningkatkan minat siswa gitu ya untuk dapat belajar dan mau mempelajari hal tersebut, mempelajari materi tersebut. Nah, guru membawa siswa untuk dapat mengalami pengalaman yang bisa dia lakukan dengan yang terkait dengan materi tersebut. Dan selanjutnya namai, menyediakan kata kunci, konsep, model, ataupun rumus strategi. Yang dimaksud di sini adalah seorang guru dalam mengajar menggunakan kata yang mudah dimengerti, rumus yang benar, konsep yang jelas, dan model yang mudah dimengerti, serta strategi yang mudah dilakukan. Dalam ekonomi sendiri gitu ya, banyak materi-materi yang ada kaitannya sekali gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu ini sangat mudah diterapkan untuk mata pelajaran atau maupun materi-materi yang ada di ekonomi. Selain siswa diajak untuk mengalami pembelajaran yang ditujukan oleh guru, siswa pun diberitahu untuk apa sih ini namanya, apa sih itu namanya, sehingga saya sudah mengetahui hal tersebut, saya tahu hal tersebut seperti itu. Dengan diberikan penjelasan kembali oleh guru terkait nama-nama ataupun
singkatan yang telah dia pelajari. Selanjutnya demonstrasikan. Setelah pengalaman dan penamaan bersatu, berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kaitan dan berlatih untuk menunjukkan apa yang sudah mereka ketahui. Melalui pengalaman belajar, siswa akan mengerti dan mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup untuk diberikan kepada orang lain. Selanjutnya ulangi. Setelah menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang sudah diberikan kepada dari guru, maka beri kesempatan kepada mereka untuk mengulangi apa yang sudah mereka pelajari. Dengan pengulangan ini, maka memperkuat dan menegaskan bahwa aku tahu dan memang tahu ini. Maksud dari pengulangan ini adalah agar siswa merasakan langsung kesulitan yang dihadapi dan bisa, karena memang bisa menemui kesuksesan, yaitu dia telah mengetahui hal yang sebelumnya tidak dia ketahui dan dia bisa menjelaskan kembali kepada teman-temannya, lalu siswa tersebut bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari guru. Nah, dari kegiatan tersebut, guru memberikan pertanyaan kepada siswa ataupun rangsangan kepada siswa, dan siswa memberikan timbal balik berupa informasi dan jawaban. Selanjutnya rayakan, yaitu rayakan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Dengan perayaan dapat memberikan rasa percaya diri dan menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan. Oleh karena itu, jika layak dipelajari, maka layak juga untuk dirayakan. Baik, next. Adapun kelebihan dari quantum teaching ini, yaitu yang pertama, model ini menekankan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan suatu teori atau pemahaman yang mereka miliki. Lalu model ini menggambarkan praktek dasar penelitian terpadu yang terbaik dalam dunia pendidikan dengan keseluruhan yang membuat isi pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa sehingga memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, lalu selanjutnya proses belajar dengan memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat proses tersebut lebih menyenangkan. Karena model pembelajaran quantum teaching ini membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan siswa untuk belajar, maka secara tidak langsung guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya, sehingga model quantum teaching ini dapat dikolaborasikan dengan metode pembelajaran lainnya. Boleh, next. Adapun kekurangan-kekurangannya, yaitu yang pertama, proses pembelajaran dengan model ini membutuhkan kerja keras dari guru kepada siswa yang memiliki sikap yang kurang aktif ataupun pasif gitu ya dalam pembelajaran. Lalu model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak terlalu tersedia dengan baik. Lalu karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang, siswa baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain, maka dapat mengganggu kelas lain. Banyak memakan waktu dalam hal persiapannya. Model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Lalu yang terakhir, agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal baik, diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan, sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagai semestinya. Oke, boleh, next. Nah, baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar karena model ini menggunakan prinsip sugesti yang pasti dan dapat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu, model ini lebih menekankan kreativitas siswa dalam pembelajarannya dan siswa lebih aktif dalam proses belajar. Maka dari itu, quantum teaching ini membutuhkan kreativitas juga dari seorang guru untuk merangsang keinginan siswa untuk belajar. Dan untuk itu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dera atas
pemaparan inovasinya yang luar biasa ya mengenai quantum teaching ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya barangkali ada teman-teman di sini yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa juga dikirim ya. Cek terdengar. Iya Des, ada Des. Oke. Jadi bagaimana teman dipersilakan untuk Halo, cek. Silakan yang mau bertanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin bertanya ya, terkait tadi kan inovasi strategi pembelajaran gitu ya, itu quantum teaching learning ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dera gitu ya, apa aja sih yang ada di quantum teaching learning gitu ya. Nah, tadi menurut pemaparan yang telah disampaikan Dera ya, terkait quantum teaching ini kan dapat dikolaborasikan gitu ya, dengan metode pembelajaran yang lainnya. Nah, metode pembelajaran yang mana gitu yang menurut Dera akan menjadi perpaduan yang pas atau yang cocok apabila dikolaborasikan dengan strategi pembelajaran quantum teaching learning ini. Jadi sehingga nantinya dapat efektif mengentaskan problem-problem atau masalah-masalah dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas. Ya mungkin itu yang cukup yang saya tanyakan. Saya balikan ke moderator. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana, Dera? Apakah bisa dijawab? Baik, cukup dimengerti pertanyaannya ya, Rehan. Baik, betul ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kelebihan ini quantum teaching ini dapat dikolaborasikan gitu ya dengan metode pembelajaran lainnya gitu. Nah, salah satunya yang menurut saya cocok gitu ya, yaitu snowball throwing, yaitu kan di pembelajaran dengan menggunakan quantum teaching ini siswa menjadi aktif gitu ya. Tetapi ini masih membutuhkan guru untuk dapat untuk mengatur di pembelajarannya. Nah, ada dan kolaborasi yang bagus menurut saya itu ada di snowball throwing, yaitu merupakan pembelajaran yang kooperatif ya, yang mana kan siswa dibentuk kelompok-kelompok, lalu siswa tersebut diberikan materi lah gitu ya oleh si guru, lalu kelompok-kelompok tersebut dapat diskusi dan setelah berdiskusi seperti namanya gitu ya, dituliskan di dalam kertas pertanyaan dan jawabannya, lalu pertanyaannya lalu diremas dan dilemparkan kepada kelompok lain ataupun teman lain. Nah, kalau menurut saya gitu ya, itulah halnya mengapa metode snowball throwing ini sangat cocok gitu ya untuk mode pembelajaran quantum teaching, karena tadi quantum teaching kan sudah dijelaskan bahwa masih harus ada guru gitu ya, tetapi di snowball throwing ini
siswa jadi lebih aktif lagi dengan cara mereka berdiskusi kelompok dan juga lebih mandiri lagi seperti itu. Mungkin cukup segitu. Rehan, apakah terjawab? Oke, Dera, makasih ya, cukup terjawab ya. Berarti perpaduan pas gitu ya dengan inovasi strategi Dera itu terkait quantum teaching, yaitu dengan metode pembelajaran snowball throwing gitu ya. Karena metode itu juga dapat diberkelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi sehingga kegiatan proses pembelajaran di kelas itu berjalan gitu ya, sesuai dengan yang sudah diarahkan gitu. Oke, terima kasih Dera. Ya, terima kasih kepada Rehan Khairon Insan sebagai penanya dan juga Dera Novia Nirmaya sebagai pemateri yang sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan forum ini kepada Ibu Leni Permana. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini ada Dera, ada Destra. Jodoh nggak ya? Dera, Destra. Terima kasih Dera yang sudah menyajikan pemikirannya. Destra yang sudah 2 kali ternyata menjadi moderator. Ini untuk kedua kalinya. Dan Rehan yang sudah bertanya. Pertanyaan saya ke Dera, kenapa kalau memang idenya itu justru lebih bagus, idenya itu dianggap inovasi kalau Anda menggabungkan antara kuantum dengan snowball. Karena kalau yang tadi Anda sajikan ya Dera, hanya metode kuantumnya saja, itu sudah banyak digunakan. Ya, sudah banyak digunakan. Dan yang sekarang bahkan sedang naik daun lah ya, kalau dibilang naik daun, bahkan di jenjang S3, kan di jenjang S3 itu kan harus menghasilkan kebaruan ya. Nah, salah satu kebaruan yang sedang naik daun itu adalah menggabungkan beberapa model pembelajaran atau metode pembelajaran, Dera. Ya. Sekali lagi kalau hanya metode quantum teaching dengan tandur tadi itu sudah banyak dilakukan, jadi belum terlihat kebaruannya, inovasinya. Jadi Anda harus memperbaiki paper Anda, ya. Ya, salah satunya mungkin dengan saya nggak bilang apa. Kalau saya pribadi tidak setuju quantum teaching dengan snowball throwing paduannya, ya. Kurang tepat kalau menurut saya. Nanti tolong Anda pikirkan lagi karena snowball throwing itu sangat teknis sekali ya. Kenapa disebut snowball throwing? Karena di teknisnya itu bola salju yang dilemparkan kepada siswa lain atau pada kelompok lain gitu. Bisa di dalam bola saljunya itu sudah ada pertanyaan, ya, atau dilempar dulu pertanyaannya disampaikan secara lisan, ya. Kalau menurut saya agak jomplang, ya, dengan tadi tandur tadi kan sudah bagus, ya, tandur. Tadi sudah bagus kan langkah-langkahnya, jadi kita belum. Kalau yang selama ini kita belajar kan permintaan adalah, penawaran adalah, justru menamai dulu kan ya. Ya kan? Inflasi adalah jenis-jenis inflasi bla bla, tapi dengan metode kuantum itu justru di langkah step keberapa baru dia menamai, dalam artian berarti kan menemukan konsepnya ya.
Ya mungkin bisa nah Anda carinya paduan metode atau modelnya itu yang sejalan dengan itu, Dera. Ya. Yang belajar dulu baru untuk menamai atau menentukan ini konsep apa gitu. Ya. Jadi bukan bicara dulu tenaga kerja terdidik adalah, terlatih adalah gitu, bukan ya. Mungkin yang diawali dengan contoh dulu itu metode apa, contoh atau problem apa gitu ya. Baru dia menemukan konsep ya sesuai dengan nafasnya dari kurikulum baru kita gitu ya. Bahwa siswa belajar menemukan ya sesuai dengan tuntutan 4C sebagai keterampilan abad 21 ya. Itu ya Dera, karena kalau hanya tandur saja itu sudah banyak digunakan. Iya, Ibu. Kemudian juga tadi yang ditampilkan di PowerPoint Anda itu contoh secara umum ya, belum muncul prototipenya dalam pembelajaran ekonomi dalam salah satu materi dalam mata pelajaran ekonomi ya. Jadi nilai prototipe Anda masih saya strip ya karena belum ada nilai prototipenya ya. Belum muncul prototipenya dalam mata pelajaran ekonomi dalam apa gitu. Banyak sekali karena di ekonomi itu banyak sekali belajar konsep dan seterusnya ya Dera ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Silahkan Desra dilanjutkan. Ya, oke baik Bu. Terima kasih kepada Ibu Leni Permana yang sudah memberikan masukan kepada inovasi dari Novia Nirmaya. Nah, adapun sekarang selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri yang keempat, yaitu kepada Gilang Ashifa untuk mempresentasikan hasil inovasinya. Kepada Gilang dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Destra atas kesempatannya. Dan selamat sore Ibu dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Gilang Ashifa dengan NIM 1908794 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Penggunaan Media Padlet sebagai Inovasi Media Pembelajaran. Ini share screen-nya. Oh iya. Oke, di sini boleh langsung di next aja Risma. Di sini ada pendahuluan. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi juga informasi yang semakin maju dan modern, maka akan mempengaruhi banyak hal di kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tidak terkecuali pendidikan. Nah, perkembangan teknologi dalam pendidikan ini dapat dilihat dari sarana informasi serta komunikasi yang semakin mudah diakses dengan menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Nah, menurut Sadirman, media ini berasal dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya guru, buku teks pelajaran, modul, dan alat-alat yang digunakan pada saat proses belajar mengajar ini dikatakan sebagai media. Nah, dalam bidang pendidikan, inovasi merupakan hal yang bersifat mutlak untuk dilakukan, karena tanpa adanya inovasi, dunia pendidikan ini akan mengalami ketertinggalan, sehingga berdampak pada kehidupan yang lainnya. Maka dari itu, diperlukan berbagai cara untuk terus dilakukan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Salah satunya terkait dengan perbaikan dalam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang semakin berkembang gitu ya, dengan perkembangan dari waktu ke waktu, dengan adanya perkembangan teknologi ini akan mempermudah proses pembelajaran dan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pembelajaran siswanya. Nah, akan tetapi saat ini masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya. Padahal guru juga dapat menggunakan media pembelajaran lain, khususnya media yang berbasis IT, sehingga pembelajaran akan lebih interaktif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya menemukan inovasi terkait dengan media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan Padlet. Boleh di next. Nah, Padlet ini adalah aplikasi atau juga bentuk dari web browser yang paling tepat ini diilustrasikan sebagai papan tulis daring.
Padlet dapat digunakan oleh guru dan juga siswa untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Catatan yang diposting oleh guru dan siswa ini dapat berisi tautan, video, gambar, file dokumen, dan lain sebagainya. Nah, layaknya papan diskusi, Padlet ini memiliki layout yang memungkinkan guru dapat berkreasi dan juga menuliskan apapun serta menyematkan media di dalam papan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa peserta didik pada zaman sekarang itu lebih suka dengan segala sesuatu yang bersifat visual. Oleh karena itu, Padlet dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang menarik minat peserta didik untuk belajar. Nah, dalam Padlet ini juga disediakan tampilan gitu ya, dalam hal latar atau wallpaper menarik yang dapat dipilih atau disesuaikan oleh guru berdasarkan jenis kelas, mata pelajaran, atau tema materi yang sedang dipelajari. Tampilan yang menarik ini dapat merangsang peserta didik supaya lebih antusias dan semangat dalam melaksanakan pembelajarannya. Padlet juga memfasilitasi kolaborasi guru pada setiap mata pelajaran yang tidak dapat diakses oleh siswa. Jadi, aktivitas siswa ini dapat dibatasi gitu ya oleh guru. Bisa jadi dari komentarnya itu bisa diaktifkan atau tidak. Kemudian juga ada fitur-fitur like dan sebagainya gitu. Dan dinding pribadi ini dapat dibuat dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk mengaksesnya. Nah, sebagai pemilik dinding, guru dapat memoderasi semua catatan sebelum mereka muncul dan pengaturan privasi dapat disesuaikan setiap saat. Nah, untuk lebih memahami mengenai media ini, ada penjelasannya gitu ya, boleh di next, Risma. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah guru atau pendidik dapat langsung mengunjungi padlet.com. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di next lagi. Nah, setelah itu membuat akun Padlet gitu ya. Di sini itu bisa menggunakan Google, Microsoft, atau Apple. Nah, di sini juga dapat mengaksesnya itu dengan cara gratis gitu ya, teman-teman. Boleh di next. Nah, setelah membuat akun, di sini bisa langsung mengklik Make a Padlet, dan setelah itu akan muncul pilihan layout papan tulis yang diinginkan. Misalnya di sini ada wall dan lain sebagainya ya. Di sini bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Di next lagi. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat di-upload oleh guru gitu melalui aplikasi Padlet ini. Di sini ada upload dokumen, kemudian ada kamera, video recorder, audio recorder, screen recorder, location, drawing, terus ada link, image search, GIF, YouTube, Spotify, dan web search. Di next lagi. Nah, di sini ada beberapa hal gitu ya sudah saya coba buat dan masukkan ke dalam Padlet ini. Di sini ada file dari PPT, kemudian juga ada video dari YouTube, kemudian di sini ada soal yang bisa langsung dikomentari oleh siswa, dan juga di sini ada mencantumkan link YouTube gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, setelah Padlet yang tadi telah dibuat itu jadi gitu dan sudah siap untuk dikirim, di sini itu bisa langsung share link gitu ya, melalui linknya itu bisa di-copy atau menggunakan QR code. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada contoh dari tanggapan yang telah dikirim oleh siswa terhadap instruksi yang telah diperintahkan. Jadi tampilan itu mirip seperti Facebook ya, teman-teman. Ya, boleh di next. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari aplikasi ini adalah yang pertama, kelebihannya sangat mudah digunakan karena Padlet ini menggunakan perangkat yang netral gitu ya, bisa berfungsi di semua perangkat yang mendukung internet. Nah, kemudian Padlet ini juga sangat mudah dalam penggunaannya karena tidak perlu membutuhkan keahlian gitu yang lebih gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki ruang untuk berkreasi untuk menambahkan gambar, suara, catatan, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pembelajaran berupa penjelasan materi dengan Padlet ini dapat diekspor menjadi gambar gitu.
atau juga PDF, sehingga dapat menggunakan peserta didik untuk mereview kembali pembelajaran yang telah selesai pelajari. Kemudian memiliki fitur komen yang bisa diaktifkan sehingga dapat terjadi interaksi dua arah antara guru dan murid. Dan kelebihan yang terakhir adalah live chat, yaitu guru dan peserta didik ini dapat mengetahui langsung saat yang sama gitu, pada saat peserta didik atau guru mengetikkan chat di live chat ini. Adapun kelemahannya yang pertama, pengguna diharuskan mempunyai sinyal yang stabil untuk dapat mengaksesnya. Kemudian aplikasi Padlet ini masih cukup asing sehingga terjadi beberapa kendala dalam menggunakannya. Dan yang terakhir adalah hanya pada saat digunakan pembelajaran jarak jauh gitu ya efektifnya, sehingga pada saat pembelajaran di kelas ini menjadi kurang efektif. Lagi next. Nah, kesimpulannya di sini, Padlet merupakan salah satu aplikasi yang menjadi penunjang dalam melakukan pembelajaran secara daring. Nah, penggunaan Padlet ini juga cukup mudah diaplikasikan oleh siswa karena banyaknya fitur dalam aplikasi yang memberi kemudahan dalam berdiskusi maupun mempresentasikan materi pembelajaran jarak jauh. Aplikasi Padlet ini juga memiliki kelemahan, yaitu pengguna harus mempunyai sinyal yang stabil dalam membuat video dan juga masih asing gitu. Kemudian adapun rekomendasi, yaitu dengan memanfaatkan media teknologi pembelajaran baru seperti aplikasi Padlet diharapkan dapat memberikan perkembangan antusiasme tenaga peserta didik di berbagai jenjang pendidikan agar kreativitas dan inovatif ini dapat memanfaatkan media belajar daring sehingga pelajaran ini tidak merasa bosan gitu dan bersemangat ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Gilang yang sudah memaparkan hasil inovasi yang luar biasa mengenai Padlet gitu ya. Nah, barangkali gitu teman-teman di sini bila ada yang ingin bertanya mengenai Padlet, bisa langsung saja raise hand seperti biasa atau unmute, atau juga apabila ada kendala bisa mengirimkan soalnya melalui kolom chat. Pertanyaannya melalui kolom chat. Ya. Bagaimana teman-teman? Oke, ada Risma ya. Oke, silakan Risma. Iya, izin bertanya ya buat Syifa gitu. Aplikasi Padlet ini tuh full bisa digunakan secara gratis atau ada beberapa fitur yang emang nggak berfungsi nantinya pas posisinya itu kita nggak berlangganan gitu, atau apakah aplikasi ini bisa digunakan di web browser ataukah emang harus install dulu di device gitu sih? Gitu sih. Bisa dipahami Ya, nggak? bagaimana Saudari Gilang? Ya, baik, sudah. Bisa langsung dijawab? Ya, boleh langsung dijawab juga. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, aplikasi Padlet ini juga gratis gitu ya, karena memang fitur-fitur yang disediakan itu tidak berbayar dan tidak harus berlangganan. Kemudian untuk dapat mengaksesnya bisa menggunakan web browser atau mengunduh aplikasi. Oke, terima kasih Gilang. Kalau misalnya kita ngunduh di device kita gitu ya, aplikasinya, itu tuh ininya besar gak sih, memorinya makan memori banyak atau enggak gitu? Kalau untuk memori enggak sih Risma, terbilang cukup kecil juga. Oke. Udah, ya udah kalau gitu cukup pertanyaannya Destra. Oke, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Selanjutnya, gimana Bu? Satu lagi pertanyaan, langsung saja Bu. Langsung saja. Oke, Saya aja. Ya, silakan Bu. Ya, Risma. Keluar jadi Risma. Gilang. Dari tampilan Anda tadi yang Anda tampilkan ya. Jadi tadi di awal Anda bilang ini sebagai papan tulis digital ya.
Iya, Bu. Kemudian tapi di penjelasan berikutnya Anda menampilkan, ini kan Anda bagian Anda itu kan inovasi dalam media pembelajaran ya? Iya, betul, Bu. Ya, kemudian pada bagian selanjutnya Anda menampilkan bisa menyisipkan berbagai macam ya, dari PowerPoint, YouTube, video, dan seterusnya. Jadi saya agak bingung, jadi fungsinya inovasi yang Anda tampilkan ini sebagai tempat untuk menghimpun media-media yang akan digunakan guru ya, yang saya terbayangi itu adalah kan medianya ditampung di satu tempat gitu ya. Jadi kapanpun kita melaksanakan pembelajaran, kita di kelas tinggal sampaikan ke siswa, coba akses media tadi misalkan tentang inflasi gitu ya, ada PowerPoint-nya, ada videonya, ada YouTube-nya. Saya pikirnya tadi seperti itu. Anda bisa jelaskan lebih lanjut nggak? Ya, jadi di sini itu lebih memudahkan gurunya juga gitu, Bu. Jadi kan semua medianya sudah ada di satu papan itu. Nah, kemudian diaksesnya juga secara berurutan, mulai dari tadi, dari mulai PPT, kemudian juga kan mencantumkan video. Nah, jadi siswa itu tidak bisa mengaksesnya secara acak gitu, Bu. Ya, makanya ini fungsinya sebagai tempat untuk menghimpun berbagai media, begitu ya, atau fungsinya seperti untuk membantu kita pembelajaran daring. Bisa dua-duanya, Bu. Jadi kan sebenarnya sama aja kayak kalau misalkan kita belajar asinkronus gitu ya, Bu. Nah, cuman di sini itu bisa langsung komunikasi juga dengan siswanya. Jadi tidak hanya untuk masukkan media saja. Atau ada yang lain pernah mengakses ini, aplikasi ini? Kalau saya kebetulan belum pernah, Bu. Oke. Ya, jadi Padlet ini memang khusus tentang media atau semacam Edmode, Nearpod gitu, Sevima? Ya mirip-mirip, Bu, cuman kalau di sini itu benar-benar udah lengkap gitu si apa sih namanya untuk fitur-fitur yang bisa kita upload, kemudian juga kalau misalkan ada pertanyaan dari siswa itu bisa langsung diketik di situ juga, Bu. Jadi menurut kamu yang paling kebaruannya dari yang kamu sajikan apa? Jadi tidak usah ribet lagi, Bu, untuk membuka aplikasi yang lain. Cukup di situ aja, karena sudah benar-benar lengkap mulai dari materi, kemudian juga fitur-fitur komen, live chat, segala macamnya, Bu. Saya tanya ke audiens ya. Kalau tadi ngambil dari YouTube, terus atau ngambil video dari yang lain, itu bisa disebut kebaruan nggak? Bisa disebut kebaruan dalam media tidak?
Gimana Asep? Iya, Bu. Eh, enggak sih, Bu. Kenapa enggak? Ya, karena kalau apa ya istilahnya, kalau misalnya ngambil dari platform lain kemudian dimasukkan ke sana sih, itu kita nggak memproduksi gitu, Bu. Jadi apa ya, gagasan kita itu terhadap media itu nggak ada gitu. Kalau menurut Iren gimana, Ren? Kalau menurut saya tidak termasuk baru gitu, Bu. Karena kita mengambil, tidak, iya betul kata Asep, tidak ada gagasan atau ide yang dari kitanya gitu. Mungkin itu, Bu. Farik, menurut Anda gimana, Farik? Gak ada suaranya, Farik. Cek. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya sepakat juga gitu dengan jawaban Asep dan Iren gitu, Bu, tidak termasuk inovasi gitu, karena kalau mengambil katakanlah kan kalau YouTube dan segala bahan media pembelajarannya, kalau bahannya itu medianya itu dari orang lain, berarti kan itu gagasan orang lain gitu, Bu, bukan inovasi secara langsung atau ditambahkan atau ada inovasi. Ya katakan kan inovasi harus ada gagasan dari kitanya gitu, tambahan atau apapun gitu, seperti itu. Barangkali seperti itu. Ya. Oke ya. Padlet, Edmodo, atau apapun lah ya, Moodle, Genius, itu sendiri merupakan sebuah inovasi, ya kan? Terutama ya termasuk Zoom juga ya, merupakan sebuah inovasi kan, terutama menghadapi kemarin pandemi ya, sangat bermanfaat gitu. Kebayang kalau media-media seperti itu waktu itu belum ada, mungkin pembelajaran terhenti begitu saja ya, sehingga mungkin yang dinamakan dengan loose learning akan lebih besar lagi gitu ya. Atau ada juga kan yang pakai WhatsApp group gitu pembelajaran, kalau hal itu. Nah, jadi Padletnya sendiri itu merupakan sebuah inovasi bagi orang yang tadi Asep bilang, yang menciptakan Padlet itu. Ya. Kalau di sini kita hanya sebagai usernya saja. Ya, usernya saja. Kecuali kalau videonya bukan kita ambil dari external source ya, videonya juga kita buat sendiri ya. Tapi kalau tadi mengambil, kan sekarang mah gampang sekali, tinggal Anda mau cari apa tentang inflasi, tentang uang, masukkan, muncul berbagai pilihan video yang bisa Anda cantumkan, sertakan untuk sertakan dalam pembelajaran. Ya, jadi gitu ya Gilang, tidak terlalu terlihat kebaruannya di mana gitu ya. Jadi Anda mungkin harus memperbaiki dari makalah Anda ya. Oke. Jadi tinggal berapa lagi ya Risma ya?
Kurang lebih 9 orang lagi ya Bu, kalau nggak salah. 9. Pas ya, hari ini kan pertemuan 13. Iya betul Bu. Ya. Tapi karena keselang libur ya, jadi biasanya sih tanggal 20-an Mei udah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, kontribusinya, pemikiran-pemikirannya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Oke,